Earbuds 700 ribuan, kira-kira bagus nggak ya? Langsung aja, let's go. I'm a true champion. Hai murid-murid Mbah yang Mbah sayangi dan Mbah cintai, Mbah Kun Kun right here, karena cuma di sini dukunnya teknologi. Wahai murid, diam lu, gendut. Wahai murid, nggak apa-apa, ini adalah intermezzo. Oke? Nggak mau nggak marah kan? Nggak apa-apa. Tahu kan kunci keberhasilan dalam sebuah tim? Berbagi, Terus? berdoa, Terus? ikhlas. Ikhlas, nah itu bener banget. Dah, kita lanjutin lagi guys. Jadi wahai murid-murid Mbah yang Mbah sayangi dan Mbah cintai, kita kedapatan sebuah earbuds. Earbudsnya ini cukup terkenal dan sangat laku, bisa dibilang sangat bagus di kelasnya. Namanya adalah Soundpeats True Engine. Langsung aja deh kita buka box dari JDID ini. Let's go. Kita buka dulu guys. Bungkus dari JDID tuh emang selalu rapi tuh. Yoi. Soundpeats. Ya bener kan namanya Soundpeats. Oke, inilah dia Soundpeats True Engine. Lu kebalik boy. Dan ini masih disegel boy. Gue mau langsung buka aja. Nanti sebagai perbandingan gue bakal pakai merek lain. Ini kalau nggak salah namanya KCY. Harganya sekitar 300 ribuan. Gue pengen tahu sih sebenarnya harga yang 700 ribuan ini kualitasnya bakalan lebih bagus dari KCY yang harga 300-an ini apa enggak sih. Nanti kita lihat aja. Kalau sebelumnya kita sempat nge-review yang namanya Jabra Elite 75T, itu emang beda kelas. Dan ini kita ngedapetan yang namanya Soundpeats True Engine. Gue sebenarnya rada penasaran sih, karena awalnya itu gue nggak tahu ini brand dari mana. Ternyata pas gue cari tahu ini brand dari China, dari Tiongkok. Kita udah nggak boleh ngomong China lagi kan katanya juga. Mana nih bukanya, rada ribet ya, rada sulit ya. Dia True Engine. Cuman bukan dari desainnya sih, dari penampilannya tuh kayak apa ya nih? Kayak brand barat banget gitu boy, bukan kayak brand Tiongkok gitu. Dan ini kotaknya True Engine. Gue tutupin muka gue dulu karena dia ngedetect muka gue sebagai fokusnya nanti. Dan ini bagian sampingnya, ini bagian belakangnya, dan ini tulisan Soundpeats. Oke, kita langsung buka aja. Sebenarnya di luar dari box ini ditempelin buku garansi ya boy, buku garansi. Dan buku ini dari importirnya, namanya Axindo. Dan juga terdapat buku manual, tapi gue bingung buku manualnya tuh di luar. Kita buka, kita tadi dapetin buku garansi sama True Engine-nya ini sama buku manual. Pas dibuka kayak gini boy. Setelah kita mendapatkan satu buah charging case plus Soundpeats-nya, kita juga mendapatkan satu buah box ini. Kayaknya boxnya ini isinya, ini kita mendapatkan satu buah kabel mini micro USB dan satu buah dua set earbuds yang ukuran small sama ukuran yang lumayan besar gitu. Terus yang gue bingung, kita tadi yang ini, jadi ini yang kita dapatkan. Terus yang gue bingung, ternyata kita dapat manual book lagi di dalamnya gitu boy. Gue santet loh. Nah tuh dapat beberapa buku lagi, walaupun di depannya kita di luar kotaknya dapat
manual book juga. Di sini juga manual book, cuma ini manual booknya bahasa Inggris gitu boy. True Engine SE Soundpitch ini udah menggunakan 500 mAh baterai. Dia dapat bertahan sampai 27 jam working time. Dan dia juga udah waterproof IPX4. Yang gue tahu sih kalau IPX4 itu hanya bisa untuk tahan sama air, cuman cipratan doang gitu. Dia nggak bisa yang IPX7. Kalau IPX7 bisa dicelupin ke air katanya sih gitu, cuman gue masih nggak percaya gitu men dengan IPX. Menurut gue kalau IPX7 itu dicelupin, gue juga nggak tahu, belum pernah nyoba, cuman ini menggunakan IPX4. Charging time bersama case-nya itu hanya 3,5 jam aja. Dan kita langsung ngomongin bagian desainnya. Yang saat gue buka ternyata gue sedikit kaget karena True Engine ini mengadaptasi sebuah desain yang menggunakan bahan yang transparan, mungkin agar kelihatan kali dalamnya kali ya, biar kayak jam-jam krono gitu. Bener gak sih jam-jam krono tuh yang kelihatan gitu kan ya boy? Iya bener, biar kayak jam-jam krono gitu kali ya. Di sini juga ada logo yang berkelap-kelip. Logonya ini adalah logo Soundpitch. Gue juga rada bingung sih pronunciationnya, cuman katanya sih bacanya Soundpitch ini men. Di bagian earbudsnya juga udah ada tulisan L atau R, jadi buat membedakan antara yang right dan yang left. Dan untuk charging case-nya dia juga ada tulisan R dan L di bagian dalamnya, jadi kita bisa memasukkan earbudsnya sesuai dengan earbuds yang kanan atau earbuds yang kiri gitu boy. Dan dari build quality-nya si charging case ini juga menurut gua, walaupun dia sama-sama plastik sama yang kayak 200 ribuan, tapi menurut gua ini lebih kokoh dari yang harga 200 ribuan. Kelihatan banget kalau ini adalah produk yang emang harganya di atas 500 ribuan, jadi nggak kelihatan murahan gitu boy. Oke, sekarang gua mau cobain Soundpitch di handphone iPhone XR ya. Cuman gue pengen tahu sih apakah cara penginstalan dan konekin si earbuds ini sama kayak earbuds pada umumnya. Dan ternyata ya sama. Saat kita nyalakan, dia akan langsung terdetek di Bluetooth kita gitu kan, kayak gini. Ada tulisan True Engine di bagian bawah, gue tinggal connect aja gitu. Tadi gue juga rada kaget ya saat gue pakai, kok yang nyala cuman kanan. Ternyata Soundpitch yang True Engine ini harus dinyalakan dua-duanya, bukan kita nyalain satu dua-duanya langsung nyala, enggak. Ternyata ini kita harus nyalakan dua-duanya. Well, sekarang gue lagi mau coba earbuds dari Soundpitch True Engine SE. Ini gue juga udah mulai pakai, dan sebentar gue cobain dulu ya. Oke, karakter suara dari si True Engine SE ini gue bisa bilang emang di atas harga earbuds 300 sampai 500 ribuan. Itu harganya kelihatan jelas kalau headset ini mempunyai performa di atas 500 ribu. Tetapi yang menurut gue agak disayangkan adalah untuk kualitas clarity-nya gue bilang itu masih biasa aja. Untuk bassnya dan suara kick yang dikeluarkan sama si True Engine SE Soundpitch ini, menurut gua untuk bassnya dia mempunyai punch yang lumayan, tetapi saat ada layer lain di lagu tersebut dia punchnya tuh agak turun. Dan gue juga ngerasa untuk untuk earbuds ini gue ngerasa kayak kurang crispy aja gitu. Mungkin karena gue biasa mendengarkan earbuds yang harganya mungkin di atas 1,5an, dan gue ngerasa ya mungkin emang beda kelas gitu men. Dan untuk kekencangan suaranya gue bilang ini masih di tahap biasa aja gitu men, nggak terlalu kencang banget dan nggak terlalu kecil banget. Dan tadi gue juga coba untuk pasang. Sebenarnya model ini tuh agak mirip sama Jabra Elite 75T yang aktif ya kan. Dia udah cukup kuat ya kan itu. Nah, dia emang bentukannya sama, tapi karena di sini dia agak ini boy, agak maju ininya nih.
Jadi tuh kayak cuman nyempil doang, tapi masih ada rongga-rongga di atas bawah. Jadi nggak full jelek gitu loh, nggak kayak Jabra Elite 75T. Nah, di sini di boxnya juga tertulis Sound for Urban Sports. Apakah sebenarnya ini difungsikan untuk kalau mau pakai buat olahraga? Ya lu pakainya santai aja, nggak usah sampai ngebut lari kayak gitu. Dan jangan sampai bergoyang gitu, karena sayang kalau ini jatuh dan hilang gitu. Dari segi suara sih gue bisa bilang dari angka 5 gue kasih di angka 3,8 maybe. Nah sekarang gue mungkin mau cobain kualitas suara yang dihasilkan dari mikrofon Soundpeach True Engine SE ini. 1, 2, 3 ini adalah suara dari Soundpeach True Engine yang langsung gue record tanpa efek, tanpa filter di iPhone XR Apple. Gimana menurut pendapat lu tentang suara Soundpeach True Engine SE? Halo? 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 Bang, ini delay nggak sih bang buat main game? Oke, kita bakal coba untuk mainkan game PUBG Mobile. Suaranya emang agak delay boy. Mungkin nggak 1 detik juga, mungkin 0,3 detik yang gue rasain. Iya, 0,3 detikan. Wih! Untuk suara footstep, gue bisa merasakan ini seperti 7.1 dan gue bisa merasakan kalau earbuds ini bisa mendeteksi suara dari belakang, mendeteksi dari suara samping, kanan, kiri, atas, belakang gitu boy. Dia bisa ngasih tahu suara dengan jernih gitu boy. Dan gue bisa mendengar jelas suara depakan kaki dari musuh-musuh gue. Ya itulah sekian dari presentasi mengenai delay gak sih? Gimana menurut pendapat lu? Mungkin emang lu gak bisa dengar, tapi gue bisa yakinin lu pada kalau kuping gue ini bukan kuping yang di kuping rata-rata gitu loh. Karena gue tahu banget kualitas suara yang benar-benar bagus atau enggak. Dan gue bisa bilang ini emang bagus di kelasnya. Di harga 700 ribuan, Soundpeach ini bisa menghasilkan suara yang menurut gua oke banget di harga 700 ribuan. Berbeda banget sama yang harga di bawahnya. Tadi gue juga udah sempat nyobain TWS yang KCY dan menurut gua emang bener ini jauh lebih baik dibandingkan dengan earphone atau earbuds yang harganya di bawah 500-an. Dan bisa gue bilang harga 700 ribuan Soundpeach True Engine SE ini gue bilang udah oke banget buat lu cobain. Kalau emang lu punya budgetnya 700 ribu, mending lu pakai Soundpeach aja. Cuman kalau lu punya budget yang emang di atas 700 atau 1 juta, mungkin lu bisa beralih ke yang lain. Bisa gue bilang headset ini emang lebih bagus dari headset yang harganya di bawah 500 ribuan. Mantap sih. Gue juga mau kasih tahu ke teman-teman semuanya, wahai berkebaya yang basayangi dan bacintai, bahwa Soundpeach ini sebenarnya dibanderol seharga 1.599.000. Tetapi di JDID sedang ada diskon dan lu bisa dapetin Soundpeach True Engine SE ini di harga 699.000. Gimana? Worth it kan? Dan buat kalian-kalian yang mau dapetin harga yang lebih murah, kalian tinggal ikutan auction deals dari Teknokun. Caranya gimana? Kalian ikutin aja kolom deskripsi channel Teknokun, oke? Dan buat kalian-kalian yang pengen ngelihat gaming gear lainnya dari JDID, kalian tinggal buka page JDID dan masuk ke tab gaming page-nya. Dan buat kalian-kalian yang mau dapetin promo dan pengen cari tahu tentang promo-promo yang ada di JDID, kalian tinggal follow Instagram jdid.gaming dan follow Instagram JDID. Wahai murid-murid mbah yang basayangi dan bacintai, Mbah Kun pamit undur diri karena cuma di sini, aduh, dukunnya teknologi.